Oke Mas Iksan, biar tahu langsung ya Mas ya, fakta lapangannya ini burung-burung saya Mas. Burung saya banyak banget Mas. Ini yang ini nih, ini balibu Mas. Nah, Balibu ya Om. iya ini nih balibu. Berarti ada berapa pasang? Ini ada 5 pasang ya. Iya. Ini terah saya sendiri Mas. Ini durasinya bagus-bagus banget ini. Kalau ada yang minat nggak apa-apa, ini 500.000 satu pasang Mas. Saya jamin durasinya panjang. Ini umur berapa bulan? Ini 3 bulan setengah, ini 3 bulan setengah, dan ini 4 bulan, ini 3 bulan setengah, ini 3 bulan setengah. Mantap pokoknya ini. Bibit unggul ini. Iya Mas. Bibit unggul. Mantap sekali. Dan ini Mas, ini burung-burung saya juga, ini burung-burung saya sampahkan. Ini durasinya panjang-panjang banget Mas, cuman ini karena memang tempatnya nggak ada, kandangnya nggak ada, jadi saya sampahkan Mas. Dan ini Mas apa? Ini juga, ini sampahkan saya juga, sampah juga ini. Bukan berarti sampah itu bukan berarti burung dibuang Mas, bukan. Jadi burung yang belum saya proses Mas, jadi saya sampahkan. Dan ini mantan konslet Mas, ini mantan konslet. Ini karena memang ini memang karena rusak Mas. Mungkin cuacanya Mas. Yang di bawah itu sendiri Mas. Yang ini betina Mas. Ini betina habis cabut telur Mas. Ini juga belum ada kandangnya, belum saya proses Mas. Dan itu di atas burung-burung tumbal Mas, tumbalnya itu Mas. Iya, tumbal pembantaian Mas. Itu yang diproses konslet, betina semua. Ini jantan-jantannya yang dibantai semua Mas. Yang di belakang ada jantan-jantan juga. Karena yang di belakang kenapa nggak dijemur sama yang di ini? jangan Mas, Di depan. jangan, nanti mengganggu Mas. Nanti malah nggak double Mas. Kalau jantan nanti saya jemurnya agak siangan dikit setelah ini selesai semua. Karena di sini kan banyak balibu. Kenceng lah. Iya, saya jemur semua Mas. Dan ini kebetulan Mas Iksan kesini udah saya mandikan. Ini baru kedua kalinya saya mandikan. Karena proses konslet betina itu memang mandinya perlu banyak Mas. Minimal itu 3 sampai 4 Mas. Jadi dari jam 7 saya mandikan, saya angin-anginkan, saya ambil pakannya, terus saya jemur Mas. Saya jemur kira-kira 1 jam, terus saya semprot lagi. Nah, kebetulan ini saya mau semprot lagi dan saya mau memberikan extra fooding timun. Tujuan timun di sini teman-teman buat membuang birahinya. Jadi birahinya ke kawin ya, bukan ke birahi. Enggak, maksud saya birahinya bunyi bukan ke birahi ke kawin Mas. Jadi seperti itu. Dan tujuan Timunnya itu ya. tujuan jemur kencang itu biar burung itu ngunci Mas. Biar ngunci, biar faktornya hilang. Jadi ibarat gini Mas ya. Ibarat ini baju warna oranye nih. Ya oren. Gimana caranya biar warna oranye itu hilang? Kan kita ya pelan-pelan kita bersihkan agar menjadi putih walaupun tidak seputih karena basicnya kan oranye Mas. Sama juga jangan penjemuran kencang Mas. Biar burung itu ngunci, biar perlahan perlahan itu faktornya hilang Mas, walaupun nggak hilang banget. Oke, kita pemberikan timun Mas. Mantap ini. Sarang channel BF. Iya Mas. Pokoknya jos lah. Itu Mas, kita langsung ke TKP Mas. Kita mandikan dulu ya Mas. Mandikan semua, nanti baru kasih timun Mas. Itu sampai basah kuyup ya? Iya dong, harus kewip banget Mas. Ini yang namanya karma Mas. Jadi habis dijemur langsung dimandikan lagi. Iya, 2 kali mandi Mas ini Mas. Nanti 3 kali juga Mas, ada mandi lagi 3 kali Mas. Tujuannya itu apa? Tujuannya biar burung itu membuang birahi lagi Mas, biar birahinya itu bunyi, bukan birahi kawin. Ini setelah saya mandikan semua, nanti kasih timun. Itu timunnya ada tuh di ember tuh. Jadi yang di depan ini, yang di jejer ini ya, di dalam itu betina semua ya? Iya, betina semua, nggak ada jantannya Mas. Kan itu jantannya buat tumbal Mas. Iya. Nggak akur Mas. Ini yang namanya karma Mas. Ini. Yang sering saya posting, yang saya posting di YouTube itu Mas. Udah main ya? Udah lumayan Mas, udah semi konslet Mas. Ya semua butuh proses Mas. Masih ada faktor ini yang namanya pos sentong ini Mas. Sentong. Iya, ini pos sentong ini. Ini yang udah main di gandangan. Wah, yang udah main gandangan udah pada laku Mas. Karena Ini yang bakalan ini. ini bahan-bahan semua Mas, karena di markas Umbrus BF itu burung kalau udah jalan di rumah Mas, udah kacau di rumah banyak banget yang pada inbox Mas.
jualnya pun gak mahal-mahal mas. Ini di pinggir jalan. Langsung mas ya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Saya orangnya belak-belakan. Apa namanya ya, transparan ya mas ya, namanya transparan lah, seperti itu mas. Udah pelit ilmu lah. Iya, itu yang namanya Bima mas, itu mas. Mana mas? Itu yang cabul itu ya, itu namanya. Iya, itu namanya Bima itu. Itu yang di sini apa? Dadanya kenapa rontok mas? Itu ceritanya burung, kasihan mas. Itu burung dulunya udah double mas, udah konslet. Berhubung jantannya terbang mas, jadi stres, dia langsung cabul mas. Burung udah double itu, iya. Ini lagi proses lagi. Apa tadi mas? Bima, namanya Bima mas. Bima. Iya. Bima. Ini namanya Bima. Ini yang COD 200.000 mas ini mas. Ya ada lagi nih Iya. yang COD katanya 200.000. 200.000. Yang saya ditipu mas, katanya burung konslet, ternyata bukan konslet mas. Masih banyak orang yang Nggak apa-apa mas, yang penting. bolehnya mas. Iya, udah bolan. Yang penting saya tujuannya membantu mas. Ya, mas, awas mas, takut senggol mas. Namanya mas, pantatnya. Selebet pokoknya puas ladas. Ya enggak lah mas lah, orang. Ini memang bener-bener apa adanya ya. Iya, enggak. Ini kenapa burungnya doang yang dimandiin mas? Kirainnya yang punya burung belum mandi. Kok tahu mas? Iya mas, saya lebih sayang sama burung mas daripada saya sama diri saya sendiri mas, karena repot banget saya tidak punya joki mas. Ya seperti ini mas, kerjaan saya seperti ini, merawat burung mas, sama jual pakan. Memang saya hari-hariannya memang sama burung terus mas, jadi saya tahu karakternya burung yang rewel, burung yang aleman, burung yang manja, jadi saya tahu semua mas. Jadi untuk teman-teman yang orangnya sibuk, ya saya sarankan main single factor aja lah, karena main-main konsep seperti ini nih waktunya nih, dan suhu-suhu kita mungkin seperti ini juga. Seperti saya juga tiap hari kayak gini, mandiin burung. Rutin ya om ya, rutin lah. Ya Setiap hari harus konsisten, harus. konsisten setiap hari. Konsistensi harian itu harus teman-teman. Itu belum yang di belakang mas, itu mas. Itu jantan semua, itu ada 10 mas. 10 ekor mas. Itu proses konslet, tapi masih single semua mas, masih bahan mentah mas. Iya, jadi kalau saya sih, kalau bahan mentah saya jorkan saja, jorna bae mas, bahasa Jawanya itu biarkan saja. Masih Olah, katakanlah masih sampah ya mas ya. Proses-proses penggacoran mas. Proses-proses penggacoran. terus. Iya, terus sampai basah kuyup mas. Ini satu lagi nih. Ini proses Ini konslet. namanya apa, Ini namanya degleg. Ceglang. Iya mas, kakinya gak ada satu mas, kasihan banget mas. Kakinya putus apa itu dari waktu kecil ya? Ini dicokot curut mas itu mas. Oh, bisa mati. Iya, waktu bali ibunya dicokot curut mas, ini kasihan banget mas. Ini biasanya burung yang kayak gini mempunyai karakter yang istimewa kayak Iya, biasa seperti itu mas. mempunyai katurangan yang sangat Luar biasa. biasa ya. Ini durasinya 1 menit mas. Ya, durasinya 1 menit. Oke mas, setelah kita mandikan nanti kita langsung kasih itu ya. Kasih timun mas, iya. Timunnya. Biar merubah birahi kawinnya ke bunyi mas. Itu dikasih semua mas itu mas. Coba perlihatkan. Ini udah dikasih timunnya. Iya, dikasih timun. Timun. Tuh. Semua mas. Itu si Karma masih makan timun mas. Masih makan timun itu mas. Itu Karma tuh. Ya. Karma masih makan timun Karma. Belas sekali. Oh, udah habis 1,5. Ini namanya posentong itu. Ini nama posentong. Yang ini namanya apa? Itu belum ada nama mas. Belum ada nama, iya. Ini Masih bahan-bahan mas. Ini mas, yuk. Panas banget mas. Balik lagi ke markas mas. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pakannya saya pakai pakan saya sendiri, produk saya sendiri teman-teman. Mungkin
Sabar saya sudah tahu ya produknya. Karena di dalam mas saya nggak lupa saya ambil. Banyak yang pesennya mas ya? Banyak mas, udah banyak yang Mantap. itu. Pokoknya Alhamdulillah memang udah bener-bener saya berhasil mencetak konsep dengan pakan saya sendiri. Dengan pakan vitamin saya sendiri, saya udah beberapa kali mas. Udah beberapa kali saya mencetak konsep. Jadi kayak gini mas. Saya lebih suka cenderung ke bahan yang bener-bener yang factor banget mas. Bener-bener factor banget, pokoknya banget lah pokoknya. Syukur-syukur over birahi. Jadi sebelum saya kasih undulan jantan yang tidak akur, itu memang saya bener-bener saya single dulu masih dalam. Sampai bener-bener definisinya itu memang bener-bener gacor lah. Satu hari itu ngekek ya 15 kali, durasinya udah panjang ya kan. Masih gacor mas, belum konsep, masih gacor. Lalu saya kasih ini mas, tumbal ini jantannya tidak akur. Oh ini tumbalnya, ini undulannya ini. Wah tumbal. Ini yang tidak akur mas. Jadi kalau udah gacor, insya Allah dikasih jantannya tidak akur selama 1 minggu. Insya Allah nanti setelah 1 minggu dicabut, biasanya langsung jantannya rapat mas. Awal-awal rapat. Kalau toh terjadi ngering, terjadi ngapak-ngapak sayap, terjadi bebek, itu hal yang wajar karena memang benar-benar sedang proses ya. Seperti kan tadi saya sebutkan bahannya ini bajunya oranye. Iya, baju oranye bagaimana caranya biar agak putih? Karena basicnya oranye, ya kita perlahan-lahan kita buang faktornya dengan cara jemur kenceng mas. Mandinya 3 kali mas, biar burung mapan. Itu kalau mandi 3 kali, berarti betinanya 2 ya? Ya. Undulannya enggak ya? Kalau memang pas lagi 3 harinya kita petal, ya kita betinanya saja. Tapi selanjutnya besoknya kita jemur sama undulannya mas. Itu undulan ini jantan apa betina ini? Jantan semua ini. Oh jantan semua ya? Ini jantan semua mas. Tidak akur, nggak ada yang akur. Kenapa saya pilih yang tidak akur itu? Memang benar-benar menstabilkan emosi dan birahinya larinya ke bunyi mas. Kalau yang akur, kalau fase masih penggacoran biasanya rusak. Biasanya nanti larinya ke sardot mas. Jadi harus yang menang itu yang betinanya ya? Iya harus, playernya harus yang menang. Karena nyetak lovebird konser itu harus main birahi dan emosi mas, harus terlatih. Beda dengan single factor. Jadi buat temen-temen yang memang notabene orang sibuk itu saya sarankan main single factor aja. Saya di samping single factor itu simple, cuman penjemurannya juga sebentar, cuman mandi malam, F-nya jagung 1 minggu 1 kali, milletnya polos. Itu simple mas. Kalau single factor itu nggak perlu latihan di lapangan pun, insya Allah kondangan 1-2 kali sampai 5 kali jauh udah jalan. Kalau single factor penjemurannya paling lama berapa menit? 10 menit mas. 10 menit. Takutnya nanti over birahi mas. Kalau burung itu nggak bakal over birahi karena ada pembantaiannya. Seperti itu. Misal apa single factor itu lebih bagus di kerodong, full kerodong apa di apa? Untuk harian 1 ruangan 1 burung setengah kerodong aja mas. Takutnya kalau full kerodong itu nanti burungnya cabul mas. Bulunya dicabutin karena over emosi mas. Saya hariannya setengah kerodong doang. Paling kalau mau berangkat di full kerodong mas, insya Allah gacor mas. Kalau single factor asal mentalnya bagus ya insya Allah tidak lama nanti jalan mas. Kalau single factor, kalau proses konsen itu memang apa namanya ya, susah, prosesnya lama teman-teman. Jadi mulai dari ngapak-ngapak sayap, iya butuh waktu yang sangat panjang mas. Jadi kalau pertama gantang ada ngapak-ngapak sayap, ada mondar-mandir wak-wek, itu tandanya burung itu masih caper mas, cari-cari perhatian sama burung-burung lain. Memang di rumah udah gacor, udah bunyi ya mas ya. Tapi kan ini semua udah dianggap koloninya mas, udah dianggap saudaranya. Ya kadang di rumah gacor, pas di gantangan kadang nggak bunyi. Ya karena itu ya mas ya. Burung lihat wajah baru ya pasti emosinya naik lagi. Makanya saya sarankan teman-teman harus rajin-rajin kondangan. Iya. Ya, Kalau ya. kalau burung ini semua Tanya, di semua ini burung semua di rumah ini udah dianggap keluarga ya udah tenang-tenang saja. Udah biasa-biasa saja, udah bunyi ada burung udah bunyi biasa karena udah dianggap koloninya, udah anggap satu pasukannya mas. rumah sendiri. Jadi kalau di gantangan itu melihat wajah-wajah baru, lihat suasana baru ya wajar burung ngapak-ngapak saya, faktornya keluar lagi itu wajar mas.
Kalau burung-burung proses konser itu memang benar-benar perjuangannya itu benar-benar luar biasa mas. Sampai luar 2 bulan, sampai latihan gantangannya pun butuh waktu yang sangat lama. Makanya bermain lovebird itu benar-benar konsistensinya Sabar, itu harus ya. tinggi mas. Sabar ya. Sabar juga. Dan konsisten. Yang penting kita ada usaha mas. Gak mungkin dong burung ujuk-ujuk langsung konser itu nggak mungkin. Ya mungkin kalau ada pun ada itu paling 1-2 biji, itu pun kita lihat historinya burung itu bekasnya apa, riwayatnya burung itu bekasnya di mana. Yang penting udah usaha, ada proses. Kalau soal konslet mau, kalau udah rezeki ya insya Allah konslet mas. Kita pasrahkan aja kepada yang Maha Esa mas. Seperti itu. Yang penting ada usaha. Kalau soal konslet nanti belakangan. Seperti itu. Ada yang dipertanyakan lagi silakan. Ini di apa setelahnya Om Humbrus ini Oh, yang paling mahal itu harganya berapa? ini Kisaran berapa? ini paut-paut saya jual 500 ribuan mas. Ini yang paut ya? Saya jual 500 ribuan. Paut jual satu pasang 500.000. Iya, durasinya panjang-panjang mas. Tinggal gas gantangan mas. Kalau soal prestasi mah dilatih dulu di gantangan. Jadi Ini kadang ada yang beli satu apa langsung sepasang ini? saya jualnya sepasang mas, Pasang. nggak diecer. Kasihan. Dan ini pun satu pasangnya pun untulannya bukan untulan sembarangan mas. Memang ini terahnya sendiri mas. Bukan untulan-untulan beli di pasar, bukan. Ini dua-duanya bisa main semua loh. Bisa main semua ini dua-duanya mas. Saya obral mas, efek PPKM 500 ribuan mas, ada 5 pasang ini. 500 ribuan. Ini ada 5 pasang. Ini jenisnya apa Om? Itu jenisnya josan mas, hijau biasa mas. Josan. Itu paskun, itu pasjo. Saya main warna biasa mas, karena lebih simpel. Paruh merah itu lebih simpel rawatannya mas. Jadi teman-teman barangkali ada yang minat balibu saya, terah saya, silahkan, nggak apa-apa. Bisa diatur lewat pintu belakang ya. Alah. 500 ribu. WA-nya? WA-nya udah pada tahu mas, di Oh, profil udah saya pada udah tahu. banyak. Di YouTube saya pun udah ada WA-nya mas. Seperti itu. Jadi saran dari saya sih buat pemula, rawat lovebird itu penuh dengan kasih sayang. Seperti merawat anak kita sendiri. Iya dong, jangan dianeh-aneh lah. Dengan berat. Tuh ada bunyi mas. Ada 5 pasang. Ini paut ya? Balibu. Bul. Umur 3 bulan, 4 bulan ada. Umur 4 bulan, 3 bulan. Kalau di situ mantap. Kalau toh nggak laku ya biarin mas, biar dewasa lah. Tuh pada bunyi kan. Mantap ini ya, teman-teman, mantap. Bibit unggul, bibit unggul. Waduh, bibit unggul ini. Kayaknya ini bakat ini Om. Iya bakat mas. Itu anakan rakonsat semua mas. Mantap. Suaranya kasar-kasar, 3 bulan sana suaranya kasar-kasar. Karena memang masterannya sendiri suaranya kasar semua mas. Seperti itu. Durasi panjang lah pokoknya. Ya pokoknya jaminan suara sih. Serah panjang. Durasi. Kalau soal prestasi mah latih aja sendiri di lapangan kan seperti itu mas. Karena hoki itu diri sendiri ya Om. Iya dong. Daripada Beda belajar. tangan beda ini lagi. Iya. Oke mas, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sekiranya ya cukup sampai di sini dulu. Oke, jadi saya tidak ada yang ditutupin ya mas ya. Ya. Transparan. Semoga bermanfaat untuk para pemula. Tetap semangat. Salam Dakar Humbrus. Mantap.